Ibu, berkaitan dengan keraguan, memang ragu itu kan penyakit kolbu. Di antara puluhan penyakit hati, salah satunya adalah keraguan. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu bahwa keraguan ini kalau dibiarkan, dia pasti akan menjadi was-was. Jadi keraguan yang berlebihan terhadap sesuatu lama-lama akan menjadi was-was. Sehingga dominan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan terhadap sesuatu. Itu karena keraguan. Jadi kondisi hati kita yang tidak dibalut dengan ilmu yang cukup, kemudian pengalaman-pengalaman empiris yang pernah terjadi pada kita, kemudian terakumulasi di dalam diri kita, maka kita akhirnya jadi ragu. Semua jenis keraguan dalam Islam tinggalkan, apapun bentuknya. Umpamanya ngeten nggih, panjenengan mau makan, makanan ini halal apa haram ya? Karena ilmu kita yang tidak cukup, maka kemungkinan besar kita akan ragu. Iki dagingnya sembelihane wong Islam apa ora? Terus kemudian cara pengolahannya bagaimana? Kalau dia diawetkan, pengawetnya itu menggunakan bahan dari apa? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita tidak bisa menjawabnya karena kita tidak tahu. Karena kebodohan kita, akhirnya yang kita lihat di situ keraguan. Loh, bisa jadi ini halal, tapi bisa jadi ini haram. Bisa jadi ini baik, bisa jadi ini tidak baik. Ketika kita melihat hal yang seperti itu, berarti kita harus segera memutuskan, tinggalkan yang kamu ragu atasnya. Kenapa Anda ragu? Karena saya tidak tahu. Lah apakah ketidaktahuan jenengan itu patut untuk menjadi keraguan? Adakah dalil, adakah dawuh para ulama yang memberikan jembatan agar jenengan tidak ragu? Jawabannya ada. Mungkin saya pernah bahas di sini ketika panjenengan beli ayam goreng di Ungaran, lalu kemudian jenengan tidak tahu yang nyembelih siapa. Ini kan kalau kita sedang awal-awal belajar kan tahu, sembelihane wong non muslim haram. Kan kita mengatakan bisa jadi iki sembelihane wong non muslim, berarti bisa jadi haram. Nek ngono aku ragu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, para ulama kemudian menyampaikan, jangan begitu. Jangan begitu. Teorinya adalah di mana itu terjadi? Kalau itu di Kabupaten Semarang, di Ungaran khususnya, mayoritas orang itu muslim. Sehingga kemungkinan yang nyembelih itu orang muslim sangat dominan, sangat tinggi. Maka itulah keyakinan jenengan. Mengenai kemungkinan dia disembelih oleh orang non muslim, itu kan kemungkinannya kecil. Taruhlah 80 bagi 20. Banding 20. Kalau itu yang terjadi, berarti 80% itu yang dimenangkan daripada 20% sampai terbukti sebaliknya. Sehingga perasaan ini tidak menguasai kita, tapi kita bicara kaidah. Pak, kan bisa jadi itu rasane jenengan. Betul, rasa itu muncul yang membuat kita ragu, tetapi kan kita melihat fakta. Lah wong kene iki wong 85% muslim kok. Tapi bisa jadi sing nyembelih. Ya, apa yang tidak ada buktinya, kita melihat sesuatu yang kita melihat kemungkinan paling besar. Bisa saja kita salah, betul. Jenengan bisa salah, tetapi jenengan jangan ragu. Keputusan yang salah itu dimaafkan jika kita sudah berproses dengan benar. Jadi keputusan yang salah
itu dimaafkan jika kita sudah berproses dengan benar. Contohnya apa? Jenengan mes salat niki. Pak, kula mes salat madhep kiblat. Wis tenanan to goleki kiblate dia diincang-inceng matahari ini. Jebule salah. Mas, salatmu madhep ngetan. Loh, tak kira madhep ngulon mau. Jebule madhep ngetan. Maka kesalahan jenengan itu dimaafkan. Ndak usah ragu. Berarti salate kula sah mboten? Sah. Lah kok mantep temen, Pak? Kan salatnya madhep ngetan. Iya, sebab jenengan sudah berusaha. Beda lagi kalau tidak berusaha. Mantep wae dadi rasah. Contone. Pak, iki jam piro iki? Jam 7. Wis isak burung. Ketoke wis. Wis ngono tok to Bapak Ibu? Terus salat. Jam 7. Jam 7 itu wis isak dereng? Belum kan? Nah, jadi dia tidak berusaha untuk mengetahui, padahal syarat sahnya sholat itu mengetahui dan masuk waktu sholat. Mengetahui. Ingat Bapak Ibu, ada kata-kata mengetahui. Dong-dongnya nek aturan fikih itu atau ketat. Kita itu juga harus meyakini yang rukun-rukun, yang wajib, yang sunnah. Kan kadang ana wong takoni Bapak Ibu, jangan-jangan kula jenengan ya kadang ngoten. Umpamane jenengan ditakoni ngoten. Maca subhanal biyal a'la ketika sujud, hukumnya itu wajib apa sunnah? Seandainya jenengan tidak membaca itu salatnya batal mboten? Kan kudu ngerti. Kudu ngerti. Sujud itu wajib. Membaca doa sujud itu sunnah. Berarti nek ana wong salat ora maca doa sujud ndak apa-apa. Sah kan? Tapi nek ana wong kok sujude ora bener, kan ora sah. Sujude ora bener ki ngopo? Nalikane anggota sujude tidak ditempatkan di tempat yang semestinya. Lah nek kula panjenengan ngerti ngoten kan tidak sibuk subhanal biyal a'lane, tapi sibuk carane piye ben sujude kuwi sesuai dengan aturan, kan ngoten. Lah kan kudu ngerti, Pak. Maca ta'awud dalam dalam Fatihah niku wajib napa mboten? Kan kudu ngerti. Nah, jadi Bapak Ibu, keraguan-keraguan atas sesuatu yang kita tidak melakukan upaya yang benar itu harus ditinggalkan dan bisa dikatakan tidak sah. Bisa dikatakan tidak sah. Makanya pahami yang jenengan lakukan. Ngetihi apa yang jenengan lakukan. Cobalah mengerti apa yang jenengan lakukan itu. Jadi sesudah itu tidak ragu insya Allah kita. Oh begini. Pak kok ngono, jenengan kok sholat kok modelnya ngono. Ya, saya paham apa yang saya lakukan. Maka jenengan itu jangan mudah menyalahkan ulama, karena banyak ulama itu yang melakukan sesuatu dengan pemahaman yang paripurna. Paripurna. Jadi umpamane ada ulama sami Allah cepet, sami Allahu liman hamidah langsung sedilu langsung sujud, sami Allahu liman hamidah sedilu langsung sujud. Kan kalau jenengan mungkin agak muskil, kok pendek men ya sami Allahu liman hamidah. Nah Bapak Ibu, kan bagi para ulama kan jelas sami Allahu liman hamidah itu kan rukun pendek. Duduk di antara dua sujud itu kan rukun pendek. Ora usah suwe-suwe. Rabbil firli warhamni rasa dibaleni ping 14. Cukup pisan wae. Tapi ketika sujud, karena itu rukun yang panjang, dibaca dalam kondisi yang lama. Nah ini artinya memahami sesuatu,
membuat kita menjauh dari keraguan, memahami sesuatu. Maka Bapak Ibu, monggo latihan pahami apa yang kita lakukan, pahami apa yang kita kerjakan. Al ilmu qoblal amal, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam dulu, ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kemarin saya ditanya, apa ilmu dulu apa iman dulu? Lah kalau konteksnya fa'lam annahu la ilaha illallah, ya ilmu dulu. Karena iman bisa benar kan pakai ilmu. Ibadah bisa benar pakai ilmu. Orang ragu karena kurang ilmu. Oke, mungkin begitu Bapak. Tadi yang satu yang belum tercover apa itu? Kita hubungkan dengan keimanan kita. Oh ya, ya itu sebenarnya sama ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara iman ya, iman itu kan isinya tanpa ragu. Kalau iman dengan keraguan namanya munafik. Iman kok ragu, ya munafik. Kalau indikator iman kan banyak, ada 77 indikator keimanan seseorang. Orang yang yakin, tidak ragu, maka dalam bahasan sebagian ulama tasawuf itu disebut iman paling tinggi. Makanya nanti ada iman, yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tapi itu teori tasawuf, teori tasawuf yang menggunakan istilah-istilah yakin sebagai derajat keimanan seseorang. Jadi iman ada yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Semakin seseorang ragu terhadap Allah, maka semakin dia imannya tipis. Nah, saya kasih contoh begini. Bapak Ibu, umpamane jenengan itu tidak makan, mati tidak? Tidak. Kalau 50 hari? Mati. Nah, mati ya. Kenapa Anda sebegitu yakin bahwa 50 hari tidak makan mati? Karena panjenengan percaya pada teori kausalitas. Jadi percaya pada teori kausalitas. Semakin Anda percaya pada teori kausalitas, maka semakin Anda yakin bahwa 50 hari tidak makan itu mati. Atau diperpanjang, setengah tahun tidak makan, mati kan? Tidak makan dan minum, mati. Tapi Ashabul Kahfi mati betul? Betul kan? 300 plus 9 tahun. Bagaimana panjenengan bisa menghubungkan keyakinan awal yang menyebutkan bahwa kita tidak makan 100 hari itu mati, tapi Ashabul Kahfi 309 tahun tidak makan tidak mati. Jenengan meh yakin sing endi? Yakin keduanya atau yakin yang satu? Yakin bahwa kalau 100 hari tidak makan mati, berarti cerita Ashabul Kahfi bohong. Karena 300 tahun tidak makan kok tidak mati, kuwi bohong. Atau panjenengan mau yang kedua, 309 tahun itu benar, berarti keyakinan pertama jenengan bohong. Ambillah sing endi niki. Ah malah mumet iki, Pak. Ndak, ini kita bicara iman Bapak Ibu. Bicara iman. Dari situ kita akan tahu yang matikan itu tidak makannya atau faktor lain. Yang membuat kita itu mati tidak makan itu tidak makannya atau faktor lain. Invisible hand, tangan tak terlihatnya. Nah, nek jenengan duwe iman kan justru menguatkan bahasane wong barat invisible hand yang kita sebut sebagai kuasa Tuhan. Kuasa Allah. Keyakinan kita akan kuasa Allah lebih tinggi daripada keyakinan kita atas kausalitas. Itulah iman yang mestinya kita miliki. Sebagian kita kebalik.
keyakinan atas kausalitas lebih tinggi daripada keyakinan atas kuasa Allah. Lah itu masalahnya. Itu masalahnya. Kadang kita itu imannya mengapa tidak naik-naik? Kenapa iman kita itu lemah? Karena kita lebih percaya pada faktor-faktor sebab akibat daripada faktor-faktor kuasa Allah. Padahal kula jenengan yo maca ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir, apal. Ya Qadir yang maha kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Di situ disebut loh, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Apakah ada sesuatu yang tidak dikuasai Allah? Tidak ada kan? Tapi keyakinan kita kadang tidak sampai segitu. Makanya dulu ada ulama-ulama yang mengajarkan kepada santrinya untuk yakin. Memperkuat iman, mempertebal iman dengan cara yakin. Tapi ya carane ada yang ekstrim, ada yang setengah ekstrim. Apa yang ekstrim? Sampean ora mangan mati pura Mas. Mboten, yakin rasah mangan 7 dino ya Mas ya. Tapi mengko mati lho, kok yakine wis ilang. Sampean ora mangan 7 dino mati mboten? Mboten, yakin. Kenapa? Ya karena kalau Allah belum mematikan saya, ya saya tidak mati. Jadi kan permainan logika Bapak Ibu. Mau membandingkan antara kepercayaan kita kepada logika yang kita percayai di sini atau keimanan yang ada di sini. Disinilah orang harus cerdas. Orang harus cerdas Bapak Ibu. Kalau dia tidak paham tentang ini, dia akan salah arah, salah tempat, dan salah menempatkan. Kapan kudune yakin malah ragu, kapan kudune ragu malah yakin. Kapan kudune ragu malah yakin. Lho piye kuwi maksudnya Pak? Kapan kudune ragu malah yakin. Nek jenengan krungu Quran ki kudune yakin apa ragu? Yakin. Kan ngoten. Nek krungu berita sangka wong kudune ragu kan ngoten toh? Lah saiki kuwalik mboten. Nek ana berita saking Quran, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Niku sing ngendikan kan Gusti Allah. Yakin mboten? Tenane. Lho ini kan dawuh Gusti Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kan kudune yakin. Percaya 100%. Percaya 100%. Tapi sebagian kita itu belum bisa untuk tawakal karo Gusti Allah, pasrah karo Gusti Allah. Donge penak-penake wong kan wong Islam. Di masalah kabotan kan serahke Gusti Allah. Gusti kula mboten kuat, kula pasrahke jenengan kan enak toh. Lho lah ya tawakal ki piye toh? Tawakal kan pasrah. Ngeten jenengan kon nggawa beras 10 kilo, tangane ra kuat. Nuwun sewu Gusti, kula mboten kiyat jenengan mawon. Kan enak toh? Lho wis ditawani lho jenengan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa 'alaihi falyatawakkalil mu'minun. Dan kepada Allah bertawakal. Bahkan kita itu kadang bisa hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa makna ni'mal wakil? Sebaik-baiknya zat sing dipasrahi. Kan enak tuh. Dan Allah membuka diri untuk dipasrahi semua urusan jenengan. Semua lho deh, tanpa terkecuali. Ya Allah, kula utangi kathah, kula pasrahke kalih jenengan. Nek jenengan pasrah tenan, hakul yakin. Ya, hakul yakin Allah menyelesaikan. Tapi masalahnya jenengan percaya tenan borah kuwi tok. Nggih. Nah, masalahnya kan ngeten, Gusti kula niku asline nggih ajeng percaya kali jenengan, tapi kula kan nunggu buktine. Lho nek jenengan nunggu bukti jenenge ora percaya, itu pembuktian.
Percaya itu tidak usah ngenteni bukti. Percaya dulu. Percaya dulu. Tadi ku keyakinan kita bangun keyakinan. Jadi iman itu ya yakin itu sendiri, yakin itu ya iman itu sendiri. Cuma yakin itu harus dikembangkan, yakin itu harus dibangun, yakin itu harus ditata, yakin itu harus dilatih. Monggo latihan yakin. Bahasane wong barat, just do it. Udah lakukan aja. Dan terus hasil akhirnya bagaimana? Pasrah ke kau sing duwe web. Anda cukup melakukan saja. Oke. Ngoten Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mengelola ragu berkaitan dengan masalah keimanan, yang harus dilakukan ya lakukan saja. Itu urusan dengan manusia. Yang berkaitan dengan yakin ya yakini saja. Ngoten matur nuwun.